Baik, terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu Guru SMK Informatika yang mau datang kegiatan aksi nyata yang saya laksanakan pada hari ini. Hari ini saya berbahagia sekali karena bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 3.2 dan juga modul 3.3 mengenai aset dan modal sekolah. Sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya mari kita dengarkan sambutan dulu dari Kepala Sekolah kita, Ibu Sarma Sinaga. Kepada Ibu Sarma Sinaga, waktu dan tempat saya persilahkan. Di tempat apa maju? Maju? Maju aja. Waduh, buset dah. Pak Sukma. Sini ya? Nah, sini aja udah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi pada semua guru-guru dan juga kepada guru kami Pak Sukma sebagai penggerak ya. Ya. Mudah-mudahan lulus segera. Amin. Ya, kegiatan ini merupakan aksi nyata, betul Pak? Betul sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dengan kegiatan ini kita mendapatkan pengalaman dan juga pembelajaran untuk pengembangan sekolah. Dan saya pun berharap kelak akan ada guru-guru ini menjadi guru penggerak juga. Kita semua berharap mengikuti kegiatan ini dengan saksama, tidak ada kendala. Mungkin itu Pak Sukma, selamat melaksanakan kegiatan ini. Saya pembukanya apa langsung? Aja. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tek. Oke. Demikian kata sambutan dari saya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Amin. Amin. Oke. Sarma Sinaga yang sudah memberikan sambutan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan langsung masuk ke materi saya. Bapak Ibu, saya sudah berikan catatan-catatan, nanti ada penugasan-penugasan yang bisa sama-sama kita kerjakan. Bapak Ibu, selamat datang dalam materi aksi nyata pada pagi hari ini mengenai pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Bapak Ibu, pasti walaupun bukan menjabat sebagai kepala sekolah, kita juga harus bisa melakukan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Ya, jadi kita harus bisa memahami apa sumber daya yang ada di sekolah kita supaya kita bisa manfaatkan dan kembangkan terus seperti itu. Nah, sebelum kita mulai nih, kita mulai ice breaking dulu yuk. Daripada kita tegang banget. Bapak Ibu bisa berdiri dulu? Oke, Bapak Ibu berdiri, coba siapkan diri ya. Permainannya adalah permainan angka 1 sampai angka 5. Kalau saya sebut angka 1, Bapak Ibu akan pegang kepala. Kalau saya sebut angka 1, Bapak Ibu akan pegang kepala. Kalau saya sebut angka 2, akan pegang leher. Kalau saya sebut angka 3, Bapak Ibu akan pegang pundak. Kalau saya sebut angka 4, Bapak Ibu akan pegang siku. Yang kanan dan kiri ya. Iya, angka kelima punggung tangan, ini punggung tangan. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu pegang punggung tangannya. Ya, yang kanan atau yang kiri. Jadi posisinya begini boleh, begini juga boleh. Nah, Bapak Ibu bisa? Oke. Bisa ya. Saya akan bertugas mengecoh Bapak Ibu. Saya sebut angka 1, tapi saya akan pegang siku misalnya. Oke. Bapak Ibu harus mengikuti angka-angka yang disebutkan di sini ya. Oke, kita mulai. 3, 1, 5, 4, 1, 4, 2, 1, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 3, 2. Iya. Pak Jarwanto larinya kemana? Oh ya, oke, dah. Oke, berikan pause dulu untuk teman-teman kita. Terima kasih Bapak Ibu udah ikutin ice breaking kita. Udah nggak terlalu tegang kali ya. Udah ada ketawa-ketawanya.
Gak apa-apa. Kan 1, 3, 4, 5. Udah, kita udah fokus, udah berarti gak apa-apa. Kita nanti ke depannya berfokus. Pak Jaranto harus fokus ya. Silakan Bapak Ibu. Mau fokus bagaimana Pak? Ya itu permainannya, memang begitu Pak permainannya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materinya. Satuan pendidikan kita, sekolah atau satuan pendidikan itu adalah sebagai sebuah ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Kita, siswa kita, ini termasuk ke dalam makhluk hidup. Ya, kita masuk dalam makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Yang nggak hidup contohnya apa coba Bapak Ibu? Meja, kursi. Kalau guru jariah, guru komputer, komputer, ya kan? Dan lain sebagainya. Ruang kelas juga ini termasuk dalam benda yang tidak hidup. Jika diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Kita harus bisa menciptakan hubungan yang selaras antara manusia dengan benda mati. Jadi jangan sampai kita hanya menjadikan sekolah isinya hanya tentang siswa. Kita tidak menjadikan sekolah itu berisi tentang siswa dan interaksi dengan benda-benda di sekitarnya. Jadi harus ada interaksi penggunaan peralatan yang ada di laboratorium ataupun di kelas. Seperti itu. Selanjutnya, satuan pendidikan juga itu sebagai komunitas Bapak Ibu. Sekolah itu komunitas. Jangan kita beranggapan bahwa siswa kita itu hanyalah seorang individu yang mana individu itu hanya berinteraksi dengan dirinya sendiri. Dia berinteraksi sebagai sebuah komunitas. Satuan pendidikan adalah sebuah komunitas yang mempunyai hak mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisien dan efektif penyelenggaraannya. Nah, kita Bapak Ibu, begitu kita masuk dalam kelas, kita punya kewajiban untuk kita mempunyai hak untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan. Kita harus mengatur kelas kita agar kelas kita senyaman mungkin, melaksanakan pendidikan dan mengawasi kegiatan ini sebagus dan senyaman mungkin. Jika pada saat suatu hari Ibu Kepala Sekolah Bu Sarma datang ke dalam laboratorium kita, tidak senang karena posisi laboratorium kita seperti ini, itu kita berhak untuk menentang. Kenapa? Ini adalah ruang kelas kita. Kita berhak untuk menyampaikan kepada kelas kita bahwa inilah yang paling baik berdasarkan pendapat siswa dan pendapat kita. Begitu. Kemudian, pendidikan yang dapat tercapai diisyaratkan dalam standar pengelolaan pendidikan. Ini membahas tentang kurikulum kita. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, tentu membutuhkan peran seluruh warga sekolah melalui pendekatan komunitas berbasis aset. Apa itu aset? Aset itu adalah segala sesuatu yang disebut sebagai modal kita. Modal di luar dari diri kita. Ya Bapak Ibu. Nah, pendekatan itu kita menggunakan pendekatan ABCD, Assess Based Community Development. Aset tadi itu kita masukkan menggunakan pendekatan ABCD. Assess Based Community Development, ABCD atau dalam bahasa Indonesia adalah pengembangan komunitas berbasis aset. Ini adalah pendekatan menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia, memberikan nilai pada lebih kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri. Jadi, Bapak Ibu harus bisa membuat aset itu yang mempunyai nilai, kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki. Ya, kemudian menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Bapak Ibu harus bisa membangun jaringan yang memiliki nilai kapasitas. Maksudnya kapasitas itu, ini orang memiliki kapasitas untuk memberikan saya pengetahuan nggak? Saya sebagai guru, apakah saya memiliki kapasitas untuk mengajarkan materi matematika? Tentu tidak. Kenapa? Karena saya tidak kuliah atau tidak mengambil jurusan matematika. Itulah yang disebut dengan kapasitas. Jika Bapak Ibu tidak memiliki kapasitas untuk itu, berarti Bapak Ibu tidak termasuk ke dalam aset ABCD ini. Atau pengembangan komunitas berbasis aset, tidak termasuk dalam aset. Kemudian harus memiliki kemampuan. Bapak Ibu mampu tidak untuk mengajarkan itu? Bapak Ibu mampu nggak memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh pendidikan?
Kemudian punya pengetahuan, ada nggak pengetahuannya? Jaringan di sini Bapak Ibu sebagai guru tidak bisa hanya bekerja sendiri. Bapak Ibu harus mempunyai jaringan minimal antar kota. Antar kota misalnya rekan sejawat sama-sama jurusan PKJ, RPL, sejarah dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman kita semua juga sudah seperti itu. Kemudian potensi yang dimiliki. Nah, kita punya potensi nggak untuk mengembangkan? Jangan sampai kita hanya berpikir seperti ini. Akuntansi hanya tentang aplikasi Mayop. Nggak mungkin akan berubah seumur hidup. Nggak mungkin. Nah, kita harus mempunyai potensi untuk mengembangkan itu. Seperti itu. Adakah kemungkinan akuntansi untuk berkembang? Tentu ada. RPL untuk berkembang? Tentu saja ada. Sejarah harus berkembang? Tentu. Karena setiap hari itu terjadi sejarah. Seperti itu. Baik, saya akan membahas mengenai 7 aset modal yang dikelola oleh kepala sekolah di sekolah. Jadi kepala sekolah itu mengelola 7 aset ini. Ada modal manusia, sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Ya, Bapak Ibu, kita akan membahas satu-satu mengenai ini. Nah, modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal penting yang mempengaruhi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan penginventarisasian pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warganya dalam sebuah komunitas. Dengan kata lain, penginventarisasian dikelompokkan berdasarkan segala hal yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Bapak Ibu, kita ini diinventaris oleh sekolah sebagai aset manusia. Jadi, jika Bapak Ibu beranggapan manusia itu adalah sebuah modal yang tidak bisa bergerak, kita ini bergerak. Kenapa? Karena kita punya hati, punya tangan, dan punya kepala. Hati kita, perasaan kita, tangan kita, tindakan kita, kepala kita adalah pemikiran kita. Kita adalah aset yang terus akan dikembangkan oleh sekolah. Misalnya, apalagi aset di luar dari sekolah? Mungkin Miss Masita. Miss Masita coba saya tanya. Miss Masita, kalau aset yang berada di luar sekolah, contohnya apa Miss Masita? Orang yang selalu membantu kita untuk pengembangan sekolah. Membantu kita dalam pengembangan sekolah. Ya, industri salah satu contohnya Miss Masita ya. Terus ada lagi Miss Masita? Komite, Komite, betul. Ada lagi mungkin Pak Dika? RW, Betul. Ada lagi? Lurah, Nah, itu semua. Itu di luar sekolah. Itu kan bukan anggota kita kan? Bukan anggota sekolah kita, tapi mereka membantu pengembangan pendidikan. Itulah yang termasuk dalam modal manusia. Kita modal manusia dalam sekolah, ada juga modal manusia di luar sekolah. Kemudian yang kedua, modal sosial. Modal sosial dapat diartikan sebagai norma dan aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Nah, modal sosial ini bukan cuma hanya tentang aturan, ada tentang norma. Norma-norma yang mengatur kita di Kota Batam itu norma dari apa? Jadi adat istiadat apa kalau di Kota Batam Bapak Ibu? Melayu ya, kita menggunakan adat istiadat Melayu. Tapi karena Kota Batam ini sistemnya itu heterogen, kita sangat banyak, jadi kita memiliki banyak norma, nilai, dan adat istiadat yang berbeda. Jadi kita bisa memperkaya sekolah kita dengan modal sosial kita. Salah satu contoh modal sosial yang bisa digunakan, contohnya budaya-budaya yang sering terjadi di Kota Batam itu apa? Pakai baju Melayu. Nah, betul. Kita pakai baju Melayu setiap hari Jumat, apalagi? Ya. Tanja. Pak Jaranto tanjaknya lengkap. Pak Dika juga. Kenapa? Walaupun Pak Jaranto sukunya Batak kan? Iya. Nah, Pak Dika bukan Melayu. Tionghoa. Nah, Apa yang benar, Pak? nah, kita tetap menghargai adat istiadat dan norma yang ada di sini. Jadi, bisa dibilang modal sosial itu adalah kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Jadi kita sama-sama memiliki Kota Batam untuk mengembangkan Kota Batam. Itulah yang disebut dengan modal sosial. Berikutnya, modal politik. Modal politik adalah salah satu aset sekolah. Modal politik digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu jangan berpikir modal politik kita ikut partai. Enggak. Modal politik itu bagaimana caranya sekolah bisa mempengaruhi orang yang berada di luar sekolah untuk mau membantu mengembangkan sekolah. Contohnya, Miss Arma kenal dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau?
Nah, kenal. Siapa namanya Miss Arma? Pak Andi Agung. Pak Andi Agung. Pak Dika. Pak Dika kenal dengan salah satu perusahaan yang mau menerima siswa kita PKL? Ya. Pak Rudi kenal dengan perusahaan yang bisa mau menerima anak siswa kita PKL? Ya. Pak Jaranto? Lagi. Puskesmas, Pak. Puskesmas. Puskesmas ini mau membantu kita tiap bulan, kan? Nah, ini termasuk dalam modal politik. Kita bisa mempengaruhi mereka untuk membantu sekolah kita. Itu yang disebut dengan politik. Bukan berarti pakai partai ya Bapak Ibu. Partai kita ya sekolah kita, inilah partai kita. Kemudian, berikutnya adalah modal agama dan budaya. Kita melakukan identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan... Itu silang kali ya? Dari mana ya? Makin kencang dia. Enggak, karena dia kaca itu kan. Iya, karena kaca. Oke, lanjut. Modal agama dan budaya merupakan langkah penting yang melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung maupun tak langsung di dalamnya. Kita di sini ada guru agama. Kita di sini juga ada guru-guru yang memiliki nilai budaya yang tinggi, membawa nilai budaya dari masing-masing sukunya. Jadi itu termasuk dalam nilai yang bisa kita jadikan aset atau modal untuk sekolah kita. Nah, selanjutnya, modal fisik itu adalah bangunan sekolah kita. Bangunan infrastruktur atau sarana prasarana, bangunan digunakan untuk satu kelas atau lokasi kegiatan pembelajaran, lab, pertemuan, pelatihan, dan lain sebagainya. Sementara modal fisik berupa infrastruktur yang dalamnya termasuk saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalur komunikasi, dan lain sebagainya itu termasuk dalam infrastruktur. Sedangkan kalau bangunan itu termasuk dalam benda-benda yang fungsinya itu hanya sebagai pembatas. Seperti itu. Lanjut, untuk modal lingkungan, itu adalah aset potensial yang belum diolah tetapi bernilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Kota Batam, contohnya. Bapak Ibu bisa sebutin hutan lindung yang di Kota Batam ada banyak atau sedikit? Dikit, Pak. Nggak banyak ya hutan lindung kita. Kalau untuk aset alam di Kota Batam sepertinya kita tidak terlalu banyak. Hutan lindung tidak terlalu banyak. Waduk bagaimana? Banyak. Waduk banyak. 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 Waduk itu nggak sampai 5, cuma 3. Nah, waduk kita Dibanding Tanjung Pinang, lebih banyak itu kita. udah lebih dari ini, Pak. Lebih dari 2. Ini banyak masa sih? Iyalah. banyak ya, termasuk banyak. Termasuk banyak dan cukup besar. Walaupun waduk kita semua itu buatan. Ya. Nggak ada waduk yang asli danau. Dan mata air di Kota Batam setahu saya cuma hanya ada 2. Dan itu pun tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan air kita, jadi dibuatlah waduk buatan. Ada Pak, sungai Panas, Sungai Harapan. Ya, kalau nama tempat sih mah banyak. Nah, gunung kita nggak ada. Modal lingkungan alam kita ini paling besar hanya satu, pantai. Nah, pantai ini bisa kita olah untuk kegiatan-kegiatan belajar siswa. Banyak pembelajaran yang bisa kita lakukan di sana. Pantai Gading, Pak. Yaitu nama negara, Pak. Modal finansial. Modal finansial adalah modal yang digunakan untuk membiayai pembangunan kegiatan sekolah. Nah, Bapak Ibu mungkin Pak Jaranto wali kelas kan? Dar, Pak. Nah, Bapak ada uang kasnya nggak? Ada, Pak. Udah berapa juta, Pak? 15.500. 15.500 US dollar ya, Pak ya. Oke. Nah, kita ini punya modal finansial dalam setiap kegiatan. Bapak Ibu yang di laboratorium, guru kejuruan, itu kita bisa bikin uang kas. Uang kas sendiri. Jadi per hari mungkin atau per minggu atau per bulan berapa? Per orang 1.000. Tujuannya apa? Kita beli alat kita sendiri. Kalau kami di laboratorium MM, kami akan menggunakan uang kas untuk membeli tinta ataupun kertas. Atau kami beli pena ataupun pewarna. Jadi pewarna saya di sana sama pena saya di sana banyak. Jadi kalau mau minjam, hanya siswa kami yang boleh pinjam. Karena itu uang mereka. Lanjut. Nah, kita akan melakukan identifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Bapak Ibu sudah dapat lembaran untuk yang diisi? Sudah, Pak. Sudah, Pak, Bapak Ibu, yang seperti ini. Oke, baik. Mari kita bersama-sama melakukan pemetaan aset dan modal yang ada di sekolah kita. Silahkan Bapak Ibu kita buat. Ini modal manusianya kita sebutkan, mungkin kalau misalnya ada orang yang berperan penting dalam sekolah kita, tapi dia posisinya tidak ada di sekolah kita. Dia bukan anggota guru, dia bukan anggota yayasan. Jadi mungkin siapa?
Mungkin kalau dari kita kan karena kita yayasan ya Bapak Ibu, ada nggak anggota yayasan kita atau di luar yayasan kita yang siap membantu kita dalam setiap kegiatan? Contohnya itu gereja yang ini Reformat Injili apa namanya Pak? Iya. Nah, GKI. Nah, itu kan GKI itu siap membantu kita misalnya. Atau Pak Ustadz, siapa yang sering datang misalnya kalau kegiatan-kegiatan kita apa kayak Isra Mi'raj? Iya, apa itu? Atau itu yang kemarin pemateri kita, Pak Yusuf. Pak Yusuf, Pak siapa namanya? Miss Masita? Pak Agus. Apa namanya kemarin acara P5? Heri Cahyono. Siapa lagi mungkin? Masuklah. Ini kepala dinas sudah. I can't do nothing with you. 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 Baik, Bapak Ibu sudah selesai semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak Dika sudah? Oke, siap. Bapak Ibu, saya akan panggil satu-satu. Tolong disebutkan hasil
jawaban dari Bapak Ibu ya. Yang untuk modal manusia yang bersedia siapa? Bu Sarma ya? Oh iya. Oh silakan Bu Sarma, Oke. silakan maju Saya ke di sini depan. aja atau gimana? Boleh. Oke. Oke, untuk yang modal manusia, yang pertama adalah pendidikan berkualifikasi S1, sebagian besar sudah memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, pendidikan yang berpengalaman lebih dari 5 tahun dan 10 tahun. Yang ketiga, memiliki penjaga sekolah lulusan SMA. Yang keempat, jumlah siswa 151 siswa untuk di atas rasio kecukupan per kelas. Yang terakhir, memiliki 1 orang calon guru penggerak. Saya berharap selanjutnya sih ada calon guru penggerak. Siap. Oke, terima kasih Bu Sarma. Berikan aplaus untuk Bu Sarma dong. Selanjutnya yang kedua Pak Jaranto untuk modal sosial. Saya minta silakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk modal sosial di sini ya pertama kekeluargaan yang sosial antar rekan. Yang kedua, hubungan mitra antara kepala sekolah dan guru sudah terbina. Yang ketiga, memiliki budaya positif dan belajar bersama. Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang tua murid dan komite sangat antusias terhadap program sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Oke, Sekian dan terima kasih Pak Jaranto. Berikan aplaus untuk Pak Jaranto. Oke, yang ketiga kepada Bapak Rudi kami persilahkan. Untuk yang modal fisik ya Pak. Iya, pakai ini. Ini. Untuk yang modal fisik Pak, agak grogi maaf Pak, lagi kurang enak badan nih. Ya, nggak apa-apa Ya. Pak. Ruang kelas sesuai dengan rombongan belajar, yaitu memiliki ruang perpustakaan, laboratorium komputer yang lengkap, halaman sekolah juga mempunyai taman yang indah, dan memiliki WiFi, alat peraga juga, serta proyektor Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Rudi. Berikan aplaus untuk Pak Rudi. Yang keempat, saya minta kepada Pak Andika. Saya persilahkan. Selanjutnya untuk modal politik, pertama ada sekolah telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti puskesmas, memiliki lebih dari 20 perusahaan rekanan dalam bidang praktek kerja dan lapangan, mendapatkan dukungan penuh dari kelurahan, kecamatan, dan dewan, memiliki rekan badan kerja khusus yang menyalurkan lulusan siswa. Oke, berikan aplaus dong untuk Pak Andika. Lanjut, yang kelima untuk modal lingkungan saya minta kepada Bu Intan. Silahkan. I can't do nothing with you. Modal lingkungan dan alam ya. Ya. Yang pertama lingkungan dengan taman yang nyaman, yang kedua lingkungan asri dengan sungai, yang terakhir tidak terlalu jauh dari pantai. Oke, terima kasih kepada Bu Intan. Lanjut, yang keenam saya minta bantuannya kepada Ibu Masyita. Silakan Bu Masyita. Harus pakai itu Pak? Ya, biar masuk suaranya. Gimana Pegang aja di tangan. Oke, modal agama atau budaya. Yang pertama itu melakukan atau mengaktifkan kegiatan keagamaan minimal 3 kali sepekan. Yang kedua, sekolah itu akan mengutamakan atau menciptakan adab dan karakter yang baik di lingkungan sekolah. Terus yang ketiga, menghormati setiap agama yang ada di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih kepada Miss Masyita. Yang terakhir, kita minta kepada Ibu Lasma. Kebetulan modal finansial beliau juga yang pegang dana. Ini ya. Pakai itu. Nih. Iya. Itu semua pada tantrum. Oke, selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Pagi. Terima kasih dikasih kesempatan ya.
memberikan pemaparan mengenai modal finansial ya. Modal finansial itu mencakup dari adanya bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan melalui dari kementerian untuk sekolah. Yang kedua ada dari bantuan dana perusahaan, rekanan atau CSR. Yang ketiga itu ada dukungan dari pembiayaan finansial secara sukarela dari komite sekolah. Oke, terima kasih kepada Bu Lasma. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia mengikuti kegiatan saya pada pagi hari ini. Semoga dengan mendapatkan pengetahuan baru mengenai aset dan modal sekolah, kita bisa mengembangkan sekolah kita, minimal kita bisa mengembangkan kelas kita agar kita menjadi lebih baik lagi dalam pendidikan dan pembelajaran. Amin. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sarma sebagai Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sebagai teman-teman guru, teman sejawat saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segera GRGR. Oke.